kita kan pasti masuk sebuah kepanitiaan pasti ada kayak sometimes gitu kita mikir kayak aduh ini masuk kepanitiaan ini bakalan capek sih, duh TM-ku belum dikerjain, aduh lapraknya belum, tapi yang ini juga belum dikerjain, aduh belum ngedit ini. Matkul yang paling susah ya? Matkul yang paling susah itu aku tidak mencari validasi. Kamu mikirin aku nggak sih gitu? Aku jujur seperti itu. Jadi kalau orang-orang kayak nggak mikirin aku, ya udah gitu. Yang penting aku udah baik aja gitu kan, pahalanya ke aku. Hai area lingkungan, welcome to the last episode of podcast sharing serba-serbi opore. Serba-serbi area lingkungan. Kembali lagi dengan aku Ara dan rekan aku Kanaya yang bakalan nemenin kalian di beberapa menit ke depan dengan topik dan juga pembahasan yang seru pastinya. Pada podcast episode ketiga kali ini yang menjadi closingan nih Ra, kita akan bahas santai-santai aja nih, yaitu berhubungan dengan, karena ini kan udah akhir tahun, jadi lebih baik kita itu kayak self-reflection gitu terkait apa aja sih yang sudah kita lakukan di tahun 2023 dan bagaimana kita manifesting lah untuk menyambut tahun 2024 gitu. Benar banget. Nah sebelum kita ngobrolin tentang goodbye 2023 dan welcome 2024, nah ini temanya nih maksudnya. Aku mau ngingetin buat teman-teman pendengar setia podcast sharing supaya tetap menjaga kesehatan tubuhnya, karena kan emang cuaca akhir-akhir ini udah kayak buruk banget ya Naya. Kadang hujan deras banget, terus habis itu panas banget. Nah buat teman-teman tetap jaga pola makannya, kemudian jangan lupa minum vitamin, terus apalagi ya istirahat yang cukup. Benar, dan berdoa jangan lupa. Iya. Nah terus juga hari ini kita itu bakalan ngobrolin sesuatu yang seru nih Ra, tapi juga bisa dibilang lumayan penting gitu ya, yaitu berkaitan dengan gimana sih rasanya menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya gitu di tahun 2023 khususnya. Entah itu berkaitan dengan keluh kesahnya, kayak matkul-matkulnya kan susah-susah gitu ya. Terus ujiannya juga membagongkan banget gitu gak sih? Terus juga mungkin kayak aku sendiri kayak proker-prokernya apa aja yang udah dijalanin dan gimana sih menghadapi proker itu, apakah jenuh kah, suka kah, gimana senang, gitu. Iya benar. Dan kali ini tuh kita untuk para pendengar podcast sharing ini bisa relate sama kita gitu ya, entah itu angkatan kita kah ataupun mungkin kakak tingkat atau mungkin adik tingkat gitu ya, pasti akan merasakan hal yang sama gitu, dan kita bisa saling support, bisa saling dengar gitu kan keluh kesahnya, dan mungkin bisa menjadi saran juga untuk teman-teman semua gitu. Oke, intinya sharing-sharing lah ya kita di episode kali ini. Benar. Oke, nah seperti episode-episode sebelumnya kita juga nggak bakalan bahas tema ini sendirian. Karena ya seperti itulah, tadi kita udah bilang kan ya kalau misalkan tema ini tuh santai banget. Jadi kita akan mengundang orang yang seru, santai banget, cantik. Anjay, pinter juga nih. Siapa lagi kalau bukan Silna dari TL12. Silna. Selamat pagi Silna, gimana nih kabarnya? Selamat pagi Ara, selamat pagi Kanaya, halo. Pagi, waduh semangat banget ya narasumber kita ya, benar. Gimana nih paginya? Alhamdulillah baik. Tadi aku juga kesini kan nggak sabar banget buat ketemu sama Ara sama Kanaya. Nah aku mau tanya balik nih, Ara sama Kanaya gimana nih kabarnya? Ara dulu deh. Boleh. Ya paginya alhamdulillah ya senang. Terus habis itu pagi bangun mungkin subuh ya, subuh terus habis itu tidur lagi. Habis tidur lagi bangun, terus ternyata emang belum jam 8. Ya tidur lagi. Ya betul ya, habis tidur lagi bangun lagi jam 8 baru deh siap-siap buat kesini. Indonesian people banget ya. bangun tidur gitu ya. Ya oke, sama dengan saya gitu ya. Baik kabarnya hari ini, dan juga semangat juga ya untuk take podcast pada hari ini, terutama juga narasumbernya kan ini kebetulan sekelas gitu ya, jadi bener. nyaman gitu loh. Harapannya juga topik yang akan kita bicarakan ke depannya itu bisa lebih santai, lebih nyaman aja gitu.
Oke, ini ngalir aja berarti ya. Yes, kita ngalir Iya, aja, kita santai aja sis. Oke, bro. Oke, nah jadi karena sesuai yang disampaikan tadi bahwa di podcast ketiga ini kita temanya itu Goodbye 2023, Welcome 2024 gitu ya. Nah sebelumnya kita ini kan di bulan November ya, di pertengahan, artinya UAS udah deket nih gitu ya. Karena kemarin sudah UTS, maka kita kan menghadapi UAS gitu. Nah dari Silna sendiri nih di pertengahan bulan November ini, bukan pertengahan sih, kayak maksudnya pertengahan tahun pertengahan semester ini gitu ya, pokoknya di November ini kesibukan Silna nih apa aja gitu, lagi ngapain kah gitu. Oke, kalau dari kesibukan aku sendiri, sekarang itu masih pegang satu proker sih, naib Ara. Terus yang proker-proker sebelumnya itu udah selesai semuanya, karena kan sekarang juga akhir kepengurusan ya, udah mau demisioner juga. Terus buat kesibukan lain, paling lagi menyusun planning sih untuk kedepannya itu mau seperti apa lagi, kayak gitu sih kalau dari aku sendiri. Oke, banyak ya prokernya ya. Kalau yang aku tahu juga Silna nih banyak prokernya. Mungkin bisa diceritain Sil, kayak misalnya proker yang kamu udah jalanin itu apa aja, dan mungkin satu deh gitu yang paling berkesan dari semua proker itu apa, atau mungkin agenda-agenda yang kayak ini berkesan banget, berharga banget nih buat aku gitu. Oke, sebenarnya semuanya berkesan ya, karena kan memberikan pelajaran juga untuk aku sendiri. Oh, kalau dari proker ini pelajarannya itu apa untuk aku, dari proker ini apa, seperti itu. Tapi kan tadi pertanyaannya yang paling berkesan ya. Betul. Itu proker ini sih di BF itu prokernya mahasiswa wirausaha, itu adalah UKM gitu. Jadi karena proker ini tuh baru pertama kali gitu ya diadain, jadi bener-bener menguras tenaga, pikiran banget sih untuk aku sih, kayak gitu. Oh baru pertama ya? Iya. Oh aku juga sering lihat ini sih di Instagramnya dia itu, kayak ini acara apa ya gitu, kayak setiap event tuh kayak seru-seru aja gitu. Iya betul. Iya, jadi nggak heran sih ya kalau itu menjadi yang berkesan gitu. Iya. Kalau di KMTL sendiri Silna udah join kepanitiaan apa aja? Kalau dari aku Sospro itu yang pertama. Oh yes, of course. Ya, semuanya juga karena Yes. kan. Ya, terus Malang Next Generation. MNG. Iya. Keren ya? Karena MNG ya. Yes. Oke, tapi dari semua itu dari Silna sendiri kayak enjoy ya? Iya, Semua enjoy ininya. banget dong. Jauh banget. Iya. Enjoy Apalagi kan aku di MNG itu sama teman-teman aku kan, jadi Iya. lebih apa ya, Iya, lebih dekat benar-benar. gitu. Sama teman-temannya ya di Sama MNG. teman-temannya. Sama teman-temannya ya. Iya benar-benar. Di MNG karena bareng TL11 juga ya. Jadi emang nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu ada gap gitu ya, karena memang di KMTL juga seperti itu gitu kan, namanya juga Iya, keluarga betul. gitu kan. Betul. Jadi antara kita TL12 dan juga TL11 ya rasanya tidak ada gap gitu. Jadi enak aja gitu ngalir untuk kerjanya gitu. Tapi kayaknya nih ya, kalau misalkan dilihat dari kesibukan Silna, kesibukan Kanaya juga nggak cukup apa ya, nggak sesantai itu. Kayaknya dia juga sesibuk itu. Iya nggak sih? Berat Boleh ya nggak kayaknya. sih? Iya. Oh, ini jadinya saya gitu ya. Benar. Benar. Oke, mungkin dari aku sendiri tuh kayak ya sama aja kayak semuanya gitu. Maksudnya pasti iya? punya pasti punya proker juga kan yang dijalanin gitu, punya proker dan lain sebagainya, entah itu yang di KMTL ataupun yang enggak di KMTL gitu. Dan memang dari aku sendiri sebenarnya ya sepertinya semua orang di KMTL sudah tahu gitu ya. Saya itu mengikuti Dua. saya itu mengikuti MEA dan MNG begitu, dan itu sebenarnya dibilang salah sih enggak, cuman tidak disarankan gitu ya, apalagi di MNG-nya kan ngambil kaset gitu ya, jadi sangat-sangat aduh gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya teman-teman, kalau misalnya nih dari teman-teman TL 2023 mungkin yang mendengarkan podcast ini terus merasa aduh nggak mau deh aku ngambil dua, itu nggak apa-apa sebenarnya teman-teman, karena dari aku pun nggak terlalu terbebani gitu misalnya dengan dua-duanya itu gitu. Tapi kalau dibilang lebih capek ya of course lebih capek, tapi dibilang terbebani kayak aduh nggak bisa nih gini itu nggak sama sekali sih menurut aku, karena juga dari environment keduanya dari MNG dan MEA itu juga sama-sama nyaman gitu sebenarnya gitu. Jadi nggak ada kata yang kayak terbebani banget, itu nggak ada. Jadi aman-aman aja sih kalau mau ngambil 2 atau bahkan 3 sama Enif pun nggak apa-apa sebenarnya. Jangan. Iya, itu sih. Tapi karena namanya juga di KMTL, jadi nyaman-nyaman aja sih menurut aku gitu. Kalau dari Ara sendiri?
apa ya? Ara kan juga di ini kan, Apa? ARSC kan. Iya. Nah itu sibuk nggak sih? Karena Nggak itu kan sih berhubungan sebenarnya. sains-sains gitu nggak sih? Enggak. Gimana Sebenarnya tuh? kalau misalkan di compare nih ya, antara kesibukan kalian sama aku paling santai. Aduh. Jujur beneran. Emang iya? Soalnya ya cuman ya kebetulan kita kan satu divisi juga di iya. MNG ya, kaset. Betul. Terus habis itu kok nggak enak banget sih kaset? Karena kita harus mengkaji setiap saat Iya, gitu. kajian dan riset gitu maksudnya. benar. Kaset agak kayak gimana gitu Iya. ya jatuhnya. Terus habis itu kesibukan yang lain mungkin ya itu tadi ARSC, dan yang baru-baru ini kan ada itu ya PIMBA, Pekan benar, Ilmiah benar. Mahasiswa Baru. Nah di situ sempat ya nggak sempat ya, emang sekarang lagi dilakukan itu jadi ya DDM, dan itu termasuk divisi yang emang baru buat aku gitu. Jadi menurut aku selain berproses di dalam KMTL juga penting gitu buat berproses di luar KMTL benar. gitu. Asalkan bagaimana cara kalian bertanggung jawab, kemudian bagaimana cara kalian berproses dengan orang-orang di luar TL itu juga harus terus diperhatikan. Benar, setuju Ra. Jadi bagi teman-teman nih yang ngedengerin podcast ini, jadi jangan takut gitu ya kalau misalnya walaupun ngedengerin ini kayak aduh kok ini sepertinya membebani gitu ya. Tapi enggak teman-teman, sejujurnya itu enggak. Mungkin di mulut kita bisa bilang aduh capek gitu, tapi pada saat dilakukan itu enggak kok gitu, sama sekali enggak. Jadi dijalanin aja, itu semuanya pasti bakalan ya suka duka pasti ada, tapi overall itu bakalan enjoy, dan yang penting adalah kalian pasti akan dapat pengalamannya gitu. Iya, Itu yang betul. terpenting. Bener. Yang penting let it flow. Yes. Betul. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang kesibukan masing-masing nih. Iya. Nah, di sini aku sebenarnya ya kita punya cara sendiri ya buat mengontrol bagaimana kesibukan kita itu masuk ke hidup kita gitu. Gimana sih cara gitu buat kamu apa ya, kayak kita kan pasti masuk sebuah kepanitiaan pasti ada kayak sometimes gitu kita mikir kayak aduh ini masuk kepanitiaan ini bakalan capek sih, duh TM ku belum dikerjain, aduh lapraknya belum, tapi yang ini juga belum dikerjain, aduh belum ngedit ini. Nah itu kalau menurut kamu jadi konsekuensi ikut kepanitiaan kalau misalkan dilihat dari segi akademik gimana sih, mengganggu atau tidak Selma? Kalau dari aku ya, to be honest, agak mengganggu. Sejujurnya iya, dari Kanaya sama Ara pun pasti merasakan hal yang sama. Tapi di awal-awal kan kita udah punya apa ya istilahnya, komitmen sama diri sendiri. Kalau misalnya aku masuk ke panitiaan ini, oh pasti bakalan ada sesuatu yang terjadi ke diri aku tuh, ya kayak yang disebutin Ara tadi kan. Nah jadi aku inget-inget lagi tuh sama apa yang aku komitmenin ke diri aku sendiri. Nah selain itu juga kayak pasang solusinya itu berarti gimana cara aku memanage hal-hal tersebut biar terselesaikan, kayak gitu sih Ra semuanya. Ya lumayan basic lah ya. Iya. Iya. Karena itu emang juga ya nggak bisa dipungkiri gitu ya, pasti akan ada rintangan tersendiri gitu ketika kita harus memprioritaskan yang ini. Ya tentu saja yang satunya bisa dibilang kayak harus dikesampingkan terlebih dahulu gitu. Betul. Iya. Tapi semuanya kan pasti dong, kita kayak seperti yang Sila bilang, karena udah punya komitmen, jadi pasti punya usaha juga untuk gimana menyeimbangkan keduanya gitu. Jadi apapun itu ya pasti ada konsekuensi. Yang terpenting gimana cara kita handle itu gitu. Iya betul, apalagi dari awal kita masuk sebagai mahasiswa juga kita udah kayak dikasih digembor-gemborin tentang time management kan, benar. bagaimana cara kita mengatur skala prioritas juga. Nah itu menurut aku bakalan emang sangat bermanfaat banget buat semester-semester ke depan. Jadi buat teman-teman TL 2023 mungkin itu harus apa ya, kalian catat bagaimana cara mengaturnya, kemudian bagaimana cara kalian mengatur time management mulai dari sekarang, supaya kita juga nggak apa ya, kita nggak jadi kura-kura yang lupa sama akademik, tapi kita juga nggak jadi apa yang satunya kupu-kupu yang emang ketinggalan gitu Ketinggalan sama banget, benar. pengalaman-pengalaman yang ada di dunia perkuliahan kayak gitu. Benar-benar. Dan emang tidak, gimana ya, kalau dari aku pribadi ya tidak menyarankan gitu loh kalau misalnya mahasiswa tuh menjadi hanya yang kupu-kupu doang. Ini kupu-kupu dalam tanda dalam artian itu ya entah di kampus ataupun di luar juga nggak ada kegiatan, jadi benar-benar kuliah sama pulang doang gitu loh, kuliah kos doang gitu. Jadi setidaknya di dalam perkuliahan ini ikutilah kegiatan entah itu di dalam kampus itu ataupun di luar gitu. Yang penting itu punya pengalaman itu tadi, entah apapun konsekuensinya ke depannya kita kan udah mencoba dan kita akan terlatih untuk itu
gitu. Dan dari aku sendiri bakalan merasa itu bakal menjadi bekal gitu loh untuk siap ke depannya lagi seperti apa gitu. Jadi emang penting sih ya, walaupun memang harus rela gitu, capek atau mungkin terganggu dari segi ini dari segi itu gitu, tapi worth it lah gitu untuk kita lakukan gitu. Iya, betul. Nah, berbicara tentang worth it yang aku bilang tadi ya, berarti kan dari organisasi itu sendiri atau kepanitiaan yang kita ikuti, di samping tadi memberikan konsekuensi juga bagi kita kayak beban ini beban itu gitu, pasti dong ada keuntungannya gitu, karena kan gak mungkin ya ketika kita lihat kepanitiaan pasti ada sesuatu dong yang ingin kita dapatkan dari kepanitiaan itu gitu kan, entah kita ingin dapat relasi kah atau apakah gitu. Nah dari Silna sendiri so far gitu, dari kepanitiaan ataupun organisasi yang udah kamu ikuti gitu, keuntungan apa atau benefit apa sih yang udah kamu dapatkan untuk diri kamu pribadi gitu? Oke, jadi dari awal itu kalau misalnya aku mau masuk kepanitiaan atau organisasi, aku tuh udah memikirkan gitu. Kalau aku masuk organisasi di MW misalnya, yang mau aku dapetin itu relasinya, dan relasi dan ilmu bisnisnya, dan itu alhamdulillah dapat kan. Kalau di BEM misalnya itu aku dapat ilmu gimana sih caranya itu mengelola keuangan, dan alhamdulillah dapat juga tuh di BEM. Dan di KMTL ini tuh kan masuk MNJ ya, khususnya di kaset. Aku itu pengennya gimana sih biar kita itu dapat ilmu yang linear gitu sama yang kita jalankan di perkuliahan, dan alhamdulillahnya juga dapat juga kayak gitu sih. Jadi apa yang kita tuju, apa yang udah jadi goals di awal, alhamdulillah udah aku dapetin, wujudin semua gitu. Iya sih, itu sih nice. Dan itu menjadi sih penting gitu ya, maksudnya kayak rasanya itu ketika kita pengen ngikut sesuatu nih, tapi misalnya udah sibuk segala macam kan, hektik dengan kepanitiaan itu, tapi pada akhirnya kita merasa kayak oh iya ya ini aku dapet nih gitu. Jadi itu kayak kepuasan tersendiri nggak sih? Iya, jadi kayak aku juga kayak misalnya ngikutin Mea, misalnya kan aku ikutin Mea, ketika di sana kan aku pengennya, kenapa aku ikut Mea, karena aku pengen ilmu yang aku punya, misalnya ilmu yang aku punya itu mau kasih ke masyarakat gitu, dan ketika terjun ke masyarakatnya langsung dan kita ngasih kan mereka bla 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 segala macam, dan aku melihat di muka-muka, di wajah-wajah para warga gitu, masyarakat yang kita tuju itu kayak mereka tuh kayak excited dengan yang kita lakukan gitu, dan mereka sangat welcome dengan kita. Dan itu ketika aku melihat senyum-senyum itu, ketika melihat kayak semangat-semangat itu untuk mereka mencoba yang kita lakukan, itu menjadi kayak kebahagiaan, kepuasan kayak itu kayak gitu. Apa ya istilahnya, orang tuh kayak keringat kita itu terbayarkan gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak wah ini nih aku pengen gitu, jadi wah keren nih gitu, jadi apa yang aku inginkan di Mea itu tercapai gitu. Dan aku yakin juga kayak seperti yang Silna sampaikan gitu. Kalau Ara sendiri misalnya di ARSC nih, apa yang Ara inginkan gitu sehingga? Kalau di ARSC sih goalsnya sih dulu awal-awalnya ya gara-gara kita dulu kan kita Pimba diwajibkan ya. Yes, betul. Nah, terus habis itu banyak tuh kayak yang gak nge-submit, gak ngumpulin gitu kan. Nah, salah satunya tuh kelompok aku. Oh, I see. Okay. Nah, sebenarnya tuh dari awal tuh gara-gara temanku itu kayak nggak terlalu suka gitu loh sama tema yang aku pilih pada waktu itu. Kan emang gara-gara aku teknik lingkungan ya, jadi ambil basic temanya tuh lingkungan. Yang lingkungan. Tapi ternyata mereka nggak terlalu concern sama itu, jadi mereka kayak asal-asalan gitu kan ngerjainnya. Terus habis itu aku kayak, duh aku nggak mau nih, aku harus ikut lomba lagi supaya aku tuh bisa apa ya, kayak menyalurkan ide-ide aku gitu loh. Oke, paham. Terus akhirnya aku memilih bergabung sama mereka. Ternyata dengan aku bertemu orang-orang yang memang sama dengan goals yang sama, itu tuh semangatnya tuh ada, dan apa yang aku butuhin itu selalu ada. Misal ada info-info lomba, nah di situ aku dapetnya dari mereka. Terus misalkan kalau kita ketemu orang yang emang sama-sama satu tujuan, udah kayak kiblatnya tuh udah sama, itu tuh pasti kayak bakalan mudah gitu, lebih buat mudah kita dapet goalsnya. Terus tadi yang kata Kanaya bilang kayak dia tuh ngelihat masyarakat waktu Mea ya, itu tuh rasanya lega banget. Sama waktu kita ngejalanin Sospro itu kan kalau misalkan ada masyarakat yang pada akhirnya dia itu apa ya, kayak melakukan atau meneruskan hal yang kita udah tinggalkan di sana, itu tuh rasanya bakalan kayak seneng banget gitu, kayak tujuannya tercapai gitu ya. Benar. Itu juga apa ya, kayak yang enggak apa ya, senengnya itu emang seneng lega gitu, gimana sih? Iya. Mendeskripsikannya itu agak susah, tapi emang kayak
ternyata langkah atau ide kecil dari kita emang masih belum didapatkan oleh mereka yang ada di luar gitu. Jadi menurut aku worth it-nya ikut kepanitiaan itu juga apa ya, bagaimana cara kita berbicara atau kayak memberikan hal yang kita dapatkan waktu perkuliahan ke masyarakat yang ada di luar gitu. Benar-benar. Dan kita juga apa namanya, bisa dibilang misalnya kayak Cilna kan mahasiswa kewirausahaan, Ara di ARSI, aku misalnya di KMTL gitu. Dan kita memang sama-sama punya goals itu dan sama-sama tercapai gitu. Itu menjadi bukti bahwa ketika kita memberikan 100% dari effort kita, dari tekad kita gitu untuk join organisasi, untuk join kepanitiaan, itu pasti akan tercapai gitu. Jadi itu semua berhubungan dengan kemauan dari kitanya gitu. Jadi jangan cuma lihat organisasi itu kado capeknya doang, tapi lihat target yang pengen dicapai itu apa. Karena kalau kita serius pasti tercapai target itu gitu. Betul. Pesan buat teman-teman semua yang dengar podcast ini. Jadi jangan takut join kepanitiaan. Selama kalian itu semangat. Semangat adalah kunci. Semangat dan niat sebenarnya. Benar. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan bahas mengenai rencana ke depan. Tadi kan kita udah bilang nih, kita udah gembar-gembor kepanitiaan itu apa benefitnya, konsekuensinya apa. Nah, nanya ke siapa dulu ya? Silna dulu. Udah Silna dulu ya. Nanya ke Silna dulu. Rencana ke depan bakalan kayak gimana? Mau lanjut ke kepanitiaan, organisasi, atau lanjut ke yang lain, misal jadi aslab, asprak, atau kayak gimana? Kalau untuk selanjutnya dari aku pribadi, aku pengen fokus di asprak sih, Ra. Selain di asprak juga aku pengennya tuh membangun bisnis. Itu sih yang jadi dual goals aku ke depannya. Itu sih bisnis yang bener-bener aku pengenin banget gitu sebenarnya. Keren banget. Mahasiswa kewirausahaan bisnis ya, kita doain bisnisnya lancar ya nanti ya, terwujudkan gitu ya. Amin. Kalau dari Ara sendiri gimana rencananya? Waduh, kok dilemparnya langsung ditembak aja. Langsung tembak aja ke Ara. Iya. Kalau aku sendiri rencana ke depan, kan akhir-akhir ini kan juga kayak udah masuk PIMNAS gitu ya. Kayak banyak orang yang udah masuk PIMNAS. Aku tuh kayak jadinya FOMO gitu. FOMO ikut PIMNAS. FOMO PIMNAS. FOMO dulu gitu kayak aku mungkin tahun depan pengen ikut lomba-lomba esai, memperbanyak lah istilahnya. Buat masukin di LinkedIn kan lumayan. Lumayan banget. Nah, terus banget. abis itu selain itu ya mungkin asprak juga kayak Azilna gitu. Tapi yang lainnya so far ya itu sih yang ikut lomba itu. Kalau dari Kanaya gimana? Kalau dari saya rencana ke depan saya pengen bikin istilahnya apa ya? Apa tuh? Aduh, saya nggak tahu ya, aku nggak tahu bahasanya apa. Cuman aku tuh pengen buat wadah dari aku sendiri, wadah edukasi lingkungan dari yang aku bikin sendiri untuk orang gitu. Dan itu hanya based on social media. Dan itu masih rencana aja sih, maksudnya yang aku harapkan adalah seperti itu. Jadi aku kan udah dapet pengalaman nih dari kepanitiaan di KMTL, juga dari banyak hal gitu, dan aku mencoba untuk, kenapa aku nggak mencoba untuk membuat yang memang hasil dari aku sendiri pribadi gitu. Dan aku memang sedang merencanakan itu, pokoknya social wadah sosial lah yang hanya berbasis di media sosial gitu. Itu yang pengen aku mulai gitu. Jatuhnya jadi kayak influencer ya, Mbak? Influencer tapi unknown gitu loh, jadi orang-orang nggak tahu itu it's mine gitu. Jadi hanya aku bawa image-nya doang, ini akunnya gitu. Tapi mereka nggak tahu itu siapa, behind itu nggak tahu siapa gitu. Itu yang aku coba. Tapi semoga terjalankan dengan baik. Amin. Semoga tadi juga ya target-targetnya tercapai juga ya. Amin. Tapi emang keren banget sih Kanaya. Udah kayak nggak bisa berkata-kata. Aduh, jangan gitu dong. Oke, kita next aja kali ya ke topik berikutnya sebelum ini menjadi gitu kan. Oke, karena tadi kita udah bicara mengenai kepanitiaan, organisasi, mungkin it's time to talk about academic kali ya. Karena kan kita semester 3 sama-sama semester 3, jadi mungkin akan sama-sama relate. Dan khususnya juga buat teman-teman TEL 2023 mungkin yang mendengar podcast ini, dari Silna sendiri nih selama berkuliah udah 3 semester, ada gak sih keluh kesah akademiknya, kayak mungkin matkulnya susah banget, atau mungkin dosen mungkin, atau mungkin temannya mungkin selama di kelas gitu. Dari Silna sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sendiri, matkul yang paling susah ya, matkul yang paling susah itu aku pribadi ini matematika teknik sih.
itu masih belum apa ya, masih belum nemu titik terangnya. Itu aku pahamnya mulai dari sini gitu loh. Kalau dari McFlu itu alhamdulillah kayak kemarin udah nemu gitu. Oh aku ternyata nggak ngertinya di sini, berarti aku mulai belajarnya berarti di situ kayak gitu. Kalau untuk teman-teman, aku ini sih karena mereka itu suportif banget ya, anak-anak TL tuh semuanya suportif. Jadi aku seneng gitu ya berada di lingkungan tersebut. Terus paling udah sih itu aja. Oke. Berarti matematika teknik sama apa tadi? McFlu udah McFlu. yang tadi aku anggapnya matematika teknik sama McFlu kan, tapi McFlu-nya sekarang udah mending gitu. Oke. Tapi emang kalau matematika teknik tuh dari yang kita podcast pertama kali sama Mas Hamdra, Mas Hamdra itu udah di warning sih. itu juga udah kayak ini sih, Oh, udah gitu. Ya, kayak kayak dikasih susah, tahu emang susah susah gitu. Oke. Tapi kalau misalkan emang matematika teknik ini susah, sebenarnya dia tuh kayak basicnya ngobrolin tentang bagaimana kita mendapatkan rumus tersebut kan. Nah kalau misalkan kita udah dikasih tahu ini ya, sebenarnya kalau misalkan dosennya itu udah ngasih tahu di depan, oh caranya gini, nanti diintegral kemudian di ini bla 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 sampai akhir, itu kita paham. Oh. Iya kan? Tapi aku juga sebenarnya susahnya di apa ya? Kalau kita dapat soal yang baru tanpa bantuan dosen tuh kita kayak ini aku harus mulai dari mana? Analisisnya dari mana gitu kan? Itu juga agak susah sih menurut aku. Tapi kalau misalkan dibandingkan sama matek, aku lebih susah ini sih, risop. Risop. Risop itu kan dia sebenarnya semester 5 ya. Betul. Kemarin tuh sebenarnya waktu UTS tuh kayak ini soal apa gitu. Paham sih paham, cuman kayak ngerjain sih juga bisa ya, cuman nggak paham yang sampai di luar kepala gitu. Yes. Gitu sih. Kalau dari Kanaya apa nih yang susah atau keluh kesahnya selama semester 2 Semester 2 Iya. dan 3. 2 dan 3. Kalau dari saya sih, kalau dari aku sih nggak ada sih, maksudnya kalau kesah akademik yang berarti tuh nggak ada sih. Iya, ya susah sih susah semua, cuman yang nyampe kayak aduh nggak bisa nih gitu, nggak ada sih. Cuman ya emang susah, cuman nggak terlalu. Iya sih, masih bisa dikerjakan dan masih bisa apa ya, dikontrol lah intinya. Oke, mungkin itu ya terkait keluh kesah akademik ya. Oke, mungkin Sil, karena dari kita semua nih ini ya, kita kan tadi udah keluh kesah bareng-bareng nih maksudnya gitu ya. Dan kita juga punya nih keluh kesah dari orang-orang warga TL ya istilahnya, warga TL melalui manifest nih. Ada manifest dari teman-teman TL yang ini sifatnya anonim, jadi kita nggak tahu nih ini siapa yang kirimin gitu kan. Tentang apa nih, Nay? Nah ini kita nggak tahu juga ya. Ya Oke. boleh dikeluarin teman-teman. Nah ini nih, Aduh. apa benar kalau balikan gak ada perubahan itu percuma? Nah, Aduh. Waduh. Dari narasumber silakan. dari narasumber dulu deh. Silakan ditanggapi ya. Ini nggak ada salah benar kan ya? Tidak Nggak ada. ada. Ini opini, pure opini. Based on my opinion ya berarti Yes, ya. yes. Oke. Apa benar kalau balikan gak ada perubahan itu percuma? Kalau dari aku pribadi, percuma. Karena apa ya? Karena kalau misalnya balikan, aku tuh pengennya ada sesuatu yang baru gitu. Ya, new experience. Berarti hal-hal yang sebelumnya emang udah pernah kita laluin itu ya udah emang itu bikin kesan yang sama gitu, tapi nggak ada sesuatu yang baru gitu yang bisa aku dapetin, yang dimana bisa jadi kalau orang baru itu bisa ngasih yang lebih, ya kenapa tidak gitu. Why not ya, bener. ya nggak sih? Dicatat ya teman-teman ya, dicatat. Oke. Bisa di next mungkin, langsung aja di next kita mendengarkan. Oke. Min, padahal bentar lagi udah mau akhir tahun, harusnya semangat proker bakal selesai. Tapi agak mulai jenuh dan burn out. Kadang sedih, kurang bisa maksimal dan pengen kembangin lagi, tapi udah mau akhir periode. Semangat, aku, kamu, kalian. Disemangatin sama manifest nih. Love 3. Iya. Katanya mulai jenuh ya. Tadi kan udah sempet disampaikan juga ya bahwa gimana sih kalau misalnya di organisasi itu jenuh. Mungkin dari aku mungkin kayak dari aku pribadi sih, mungkin kalau udah merasa jenuh ya, kalau dari aku pribadi kayak ya tadi ingat kembali tujuan masuk organisasi itu apa, join kepanitiaan itu apa, dan karena itu nanti akan membangkitkan semangat untuk mencapai tujuan yang pengen dicapai tadi gitu.
Kak Disulna gimana? Kalau dari aku ya terkait ini case ini tuh ada satu sih Nay. Jadi tentang kecerdasan emosi yang harus kita olah. Dimana kan tadi sempat disinggung juga ya, sering ada yang ngeluh, di pikiran yang ngeluh tapi tetap dikerjain. Nah mungkin itu dia bisa mengelola emosinya dengan baik gitu loh. Walaupun harus sambil sambat-sambat, entah itu ke diri sendiri atau ke temennya. Nah bisa aja kecerdasan emosi itu diperbaikinya itu atau dikontrol. Iya, dikontrolnya itu dengan cara ya menonton video-video tentang kesehatan mental atau video semangat yang dimana kalau dari aku pribadi kalau nonton video kayak gitu tuh jadi istilahnya yang tadinya bikin ada yang buat aku nggak semangat karena nonton video itu tuh oh iya nih ada video ini buat aku bangkit kayak gitu sih. Itu ngaruh juga ke kecerdasan emosional. Jadi kayak jatuhnya video-video motivasi gitu ya buat memotivasi diri sendiri gitu. Iya. Tapi kalau dari aku sih kayak agak beda gitu ya. Aku tuh Gimana? orangnya kayak kalau misalkan emang burn out kayak udah nggak bisa nih, udah mau take rest dulu. Jadi aku istirahat dulu, tapi ya juga nggak lama-lama. Istirahat gitu, aku mulai melakukan sesuatu yang emang aku suka gitu, entah menulis ataupun membaca, mendengarkan lagu gitu. Kadang istirahat kan juga perlu ya lah ya. Gimana cara kita mengistirahatkan pikiran kita juga gitu. Jadi menurut aku nggak harus kalian tuh kayak terpacu sama apa yang kalian lakukan gitu. Kalian nggak harus kayak lari terus tuh enggak gitu. Menurut aku ada satu waktu dimana kalian tuh harus take a rest juga gitu. Betul. Setuju. Oke, bisa di next teman-teman. Nih, laporan praktikumnya banyak banget. Ada yang 1 pertemuan 2 laporan. Cuman mau bilang semoga kuat sampai akhir semester. Amin. Kita saling mendoakan ya, karena aku rasa itu di semester 3, di semester 2, di semester 1 pun juga pasti akan mengalami hal ini gitu, dimana 1 pertemuan itu 2 laporan. Itu sebenarnya tidak ada solusi sih terkait itu, maksudnya kayak tidak ada jalan keluar untuk biar ini tidak terjadi gitu. Karena emang seperti itu gitu. Jadi ya semangat aja sih gitu, dan semangat aja. Iya, semangat aja gitu. Semangat dan kerjain sih. Iya, dan kerjain, jangan sampai aspraknya marah. Iya. Betul. Oke, mungkin apakah masih ada teman-teman? Oke. Aku selalu mikirin perasaan orang, tapi aku rasa orang gak pernah mau mikirin perasaan aku. Aku egois ya? Apa aku terlalu egois buat minta orang untuk mikirin aku? Waduh, berat nih. Mungkin dari narasumber Gimana tanggapannya? Mungkin ada solusi. Mungkin komunikasi aja kali ya sama orang terkait atau sama teman-teman terdekatnya gitu. Bener gak sih kamu tuh gak pernah mikirin aku, padahal aku sering mikirin kamu loh. Ya bisa aja sambil bercanda-canda gitu kan. Terus ya mungkin karena dia itu berpikiran aja, jadi dikonfirmasi, diklarifikasi gitu aja sih. Kalau dari Kanaya? Dari aku aku tipenya orang yang gimana ya, nanti aku tipe orang yang kalau misalnya aku mikirin orang terus dianya nggak mikirin aku, ya nggak apa-apa gitu. Ya udah gitu ya. Ya udah gitu. Aku tidak mencari validasi. Kamu mikirin aku nggak sih gitu. Aku jujur seperti itu. Jadi kalau orang-orang kayak nggak mikirin aku, ya udah gitu. Yang penting aku udah baik aja gitu kan, pahalanya ke aku. Benar. Saya ngerasa lagi dapet sial banget. Banyak juga TM dan laprak yang mepet buat dikumpulin karena jadwalnya deketan. Jadi ada yang gak sempurna lapraknya. Saya baru aja dapet banyak revisi di TM terkait format penulisan Dafpus, tapi teman saya berkata kalau TM dia waktu lalu format penulisannya tidak salah, padahal formatnya sama dengan saya, beda asprak. Sering terjadi sih. Sering terjadi. Betul. Dari kita juga sering terjadi ya. Itu mungkin dari itu pernah dijelasin juga sih sama bukan asprak sih, kayak misalnya kakak-kakak tingkat itu katanya memang pada beberapa asprak itu memang memiliki standar yang berbeda-beda. Maksudnya ada asprak yang memang punya istilahnya wawasan yang lebih luas lah. Jadi dia tuh memiliki standar yang lebih tinggi gitu. Misalnya ada asprak yang kurang koma aja tapi ya udah dibenerin aja gitu. Tapi ada juga asprak yang kayak kurang koma itu nggak mau, harus disalahin gitu. Jadi itu mungkin yang membuat ada perbedaan tadi gitu. Tapi kayaknya kurang lebih sama sih. Tapi lucunya ya, kan ada nih temen, ada lah kita, itu yang jadi asprak. Nah dia tuh kebetulan jadi asprak di 2 mata kuliah. Yang satu itu di McFlow. Aduh, nanti ke-spill orangnya. Ya aku cari contoh yang lain. Misal satunya McFlow, satunya
Kimling lah istilahnya. Nah terus habis itu dia tuh bilangnya tuh ceritanya gini, jujur aku tuh kalau misalkan meriksa laprak kayak nilai laprak itu bingung gitu. Emang kenapa gitu? Soalnya format di 2 praktikum ini tuh beda gitu loh dapusnya. Jadi dia yang seharusnya mengoreksi laprak McFlow itu dia menggunakan format yang tadi. Laprak yang berbeda. Laprak yang berbeda. Ketika dia mengoreksi laprak ini itu tuh pakai beda lagi. Beda lagi gitu loh. Jadi waktu ada kayak teman-teman praktikan yang kayak apa sih namanya? Protes. Iya, protes ke dia kayak ya udahlah dibetulin aja berarti emang salah gitu. Ya menurut aku juga emang yang nggak menyalahkan Asprak juga, cuman mungkin dari Aspraknya sendiri emang masih kesusahan gitu. Kalau misalkan ngoreksi kan banyak banget ya. Mungkin bisa dimaklumi saja. Gitu. Manusiawi. Tapi intinya ini untuk menenangkan, tapi emang bener kok, maksudnya walaupun nanti kalian lihat banyak dikoreksi segala macam, itu nanti nilainya bagus kok, serius. Nilai-nilai praktikum itu bagus. Yang penting ini aja sih kalau dari aku tipsnya, attitude aja sih sebenarnya kalau praktikum itu jangan sampai bad attitude gitu, apalagi kalau aspraknya cutting gitu, apalagi di TL juga itu sangat penting untuk memperhatikan sikap ketika praktikum. Jadi itu sih yang paling penting di nilainya gitu. Tapi selain itu aktif waktu aktif juga. Apa namanya? Praktikumnya percelan gitu ya, benar-benar. Itu juga nambahin nilai plus sih ya. Oke. Ini ada di depan kita ada apa, Ara? Ada kotak nih. Ada kotak. Kotak undian tuh. Isinya apa Saya nih? lihat-lihat. Kok kayaknya kertas-kertas ini ya, kertas-kertas yang gemoy, bulat-bulat. Jadi di sini tuh namanya question box sih. Ya udah, itu isinya pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada pertanyaan-pertanyaan untuk tahun depan ya. Jadi mungkin kalian bisa pilih dulu satu-satu dan mulai membacakan pertanyaan kemudian memberikan jawab. Oke. Sina dulu dong. Iya, diberikan. Agaknya jauh. Sulit ya. Lempar aja gitu ya. Coba bilang stop. Oke, waduh kayak undian. PR keren banget ya. Stop. Oke, dapat nih satu nih. Oke, bisa dilemparkan dilempar dulu. Aduh. Ini aku yang baca nih ya, aku yang buka. Bisa nggak? Oke, aku buka ya. Oke, dibaca dulu. Tips and trick IPK 3,5 lebih dong. Oke, silakan. Aduh, gimana ya? Agaknya dari saya pribadi jujur sebenarnya masih harus bertanya juga, tapi ini nggak apa-apa dari diri aku sendiri aja ya. Kalau tips and trick ya, katanya dan ini based on my pengalaman juga. Itu dari semester 1 udah diperbagus gitu loh IPK-nya. Jadi kalau nilai IPK semester 1 itu udah baik, nah insya Allah kesananya juga bakalan baik. Iya akan baik. Karena kan selain selain statement tersebut juga dari kitanya juga ada memicu pikiran, IPK semester 1 saya udah bagus nih, gimana caranya untuk kedepannya untuk mempertahankan. Iya seperti itu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Oke. Apakah ada tips and trick tambahan? Loh, kan pertanyaan Silma nggak ada dong dari saya. Aku lanjut satu ya. Aku dulu nih. Aku mau yang ini deh. Ya udah. Kok deg-degan ya gitu. Takutnya kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apa tuh? Aduh, panjang banget rupanya. Iya. Apa penyesalan terbesarmu selama masa perkuliahan? Waduh. Ayo. Apa naik? Harus kejawab nih pasti. Apa penyesalan terbesarmu selama masa perkuliahan? Ini sebenarnya bukan penyesalan sih, tapi dari aku pribadi mungkin penyesalan itu terlalu aktif di awal mungkin. Karena aku ngerasa ketika aku paling terlalu udah kelihatan aktif banget pada saat awal perkuliahan, jadinya teman-teman aku tahu gitu, ini aktif nih anaknya gitu. Dan itu menimbulkan bukan statement sih, kayak pemikiran mereka aman nih sama nih anak gitu, ngerti gak sih? Jadi pada suatu kondisi itu buat mereka kayak aku sama Kanaya gitu, jadi ya udah aman aja lah sama Kanaya, nanti bakalan dia yang urusin gitu. Dan itu bukan statement tapi kayak mereka act seperti itu gitu. Dan aku membuat itu merasa tidak nyaman karena aku jadinya kayak
mereka tuh tidak bisa melakukan itu tanpa aku jadinya gitu, karena mereka terlalu bergantung pada aku gitu. Itu enggak semua ya, tapi terkadang aku melihat itu pada some people gitu, dan aku merasa itu waduh nggak harusnya gini gitu. Itu sih bukan penyesalan, tapi kayak yang seharusnya nggak aku lakukan itu sih. Yang kayak biasa-biasa aja gitu, jangan terlalu gitu sangat disayangkan ya. Oke, kita lanjut. Boleh nggak ini di skip aja gitu? Nggak boleh, satu lagi dong. Iya, harus semua dong ya. Agaknya yang udah kelihatan nih nggak ada ya? Ya itu aja udah diambil, nggak boleh. Aduh, makin panjang. Apa tuh? Kok bahasa Inggris tuh nampaknya? Kenapa bahasa Inggris? Kelas ME. Kelas ME. Kok pas banget ya? Iya. Waduh, semesta udah tahu nih. Lucu amai. Boleh gitu? Boleh. Boleh. Who is your biggest support system? Waduh, lucu. Wow. Siapa? Selain keluarga. Keluarga dong. Siapa tapi? Person ya, tapi ya aku maunya person, kayak jangan keluarga kan banyak tuh. Siapa? Sebenarnya awalnya tuh pertanyaannya nggak terbebani tau. Makin kalian ngomong gitu aku terbebani. Siapa satu orang? Siapa ya biggest support system? Jujur teman. Oh iya, semua. Semua. Oke. Soalnya menurut aku dengan adanya mereka gitu, aku bisa menjadi arah yang sekarang gitu. Gitu. Yes. Arah yang sekarang seperti apa nih? Arah yang sekarang ya sudah bisa dilihat arah yang sekarang seperti apa gitu. Terus ini ada lanjutannya sih. What are you gonna say to them? Thank you. Singkat, padat dan jelas ya. Kayak thank you buat teman-temannya Ara. Iya betul. Terima kasih buat kalian semua. Oke, udah selesai ya question box-nya ya. Mungkin boleh dimasukin lagi. Ini ada satu nih belum dimasukin. Lempar aja, Mak. Waduh. Maaf ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Nampaknya sudah tidak ada pembahasan gitu ya, karena kita sudah berada di penghujung acara, penghujung podcast ini gitu. Tapi tadi seru ya podcastnya ya, ada manifest, ada question box gitu ya. Menurut aku ini penutup yang sangat keren gitu ya untuk episode terakhir. Dan topik yang sangat keren itu seru. Oke, tapi nih sebelum kita, sebenarnya sayang banget sih menutup podcast. Podcast sharing ya. Tapi sebelum kita tutup, dari Silna ada nggak sih kayak pesan gitu? Closing statement, mungkin pesan dan kesan hadir di sini gitu. Dari aku ya, ada sih. Apa tuh? Kalian pada tahu nggak lagu yang mimpi adalah kunci untuk kita? Nah itu cakep, betul. Cakep. Jadi aku tuh pernah baca gitu ya di komentar TikTok sebenarnya. Kalau kalian punya mimpi, yakinin aja mimpinya gitu, nggak usah ragu, tulisin aja semuanya itu di dalam kertas terus tempel. Dan ini tuh pernah terjadi juga sama aku kan membandingkan gitu ya antara aku kalau punya mimpi itu ditulis di kertas sama enggak. Itu tuh yang ditulis di kertas tuh pas aku SMP. Karena kan pas SMA tuh udah mulai down gitu karena COVID gitu kan. Pas SMP tuh aku benar-benar ambis banget gitu kan. Sampai di kertas di dinding tuh semuanya penuh gitu sama tulisan-tulisan aku. Itu sampai teman-teman asrama aku aja tahu gitu kan. Nah, ini tuh bener gitu kewujud satu persatu, dan itu tuh kewujudnya apa ya, nggak harus pada saat itu, tapi ya bisa aja setelah itu, kayak misal pas aku kuliah sekarang dan aku tuh kayak baru menyadari, oh waktu itu aku pernah nulis ini dan baru kewujudnya itu sekarang gitu loh. Dan itu tuh yang bikin aku senang banget sih kalau misalnya kayak udah kayak gitu. Jadi pada intinya pokoknya yakin aja kalau udah punya mimpi, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, tuliskan mimpi-mimpi itu dalam lembaran apapun lah, lembaran kertas atau lembaran kertas polos atau apapun itu ya. Terus tempel aja dan masukin ke dalam alam bawah sadar. Yakin kalau misalnya mimpi itu tuh pasti bakalan terwujud. Kayak gitu sih kalau dari aku. Thank you Sil, itu sangat meaningful banget ya. Jangan takut bermimpi gitu. Aku juga suka salah satu statement dari salah satu penyanyi di Indonesia. Apa yang katanya seperti ini, mimpi itu gratis, jadi ambillah yang paling mahal. Itu keren banget sih. Jadi itu pesan buat teman-teman pendengar podcast sharing, jangan takut bermimpi, terutama di perkuliahan ini. Manfaatkanlah semaksimal mungkin gitu ya semua kesempatan dan waktunya. Gitu. Keren. Ini penutup yang sangat meaningful ya. Bener banget. Karena ya mimpi pokoknya. Mimpi adalah kunci, ya kan?
Yes. agak lagu ya ini. Aku jadiin alarm deh. Benar. Oke, karena kita udah ada di penghujung season 3, penghujung season 3. Jadi buat teman-teman terus pantengin podcast Saring KMTL FTPUB dan tunggu aja bakalan di tahun 2024 kita balik lagi dengan season yang baru dan juga topik dan pembahasan yang seru lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu ngikutin kita lah, ngikutin channel resmi dari podcast Saring KMTL FTPUB baik di Spotify ataupun di YouTube karena kita juga nggak bakalan rest lama-lama karena bener. Udah seru banget tentunya. Seru banget ya. Jadi bakalan topik yang mendatang juga pasti akan lebih seru lagi iya, dong. lebih seru gitu. lagi. Benar. Betul. Oke, aku dan Ara pamit undur diri dan mohon maaf juga apabila selama kita menjadi podcaster di sini ya memandu podcast di sini ada kesalahan maupun yang tidak disengaja tentunya kami mohon maaf dan terima kasih juga ya kepada pendengar setia dari podcast Sharing di season 3 ini gitu. Oke, buat yang terakhir kali, bukan yang terakhir kali ya. Iya. Buat episode terakhir kali ini kita ada jingle kali ya. Mungkin dari Silna nanti bisa ngikutin ya. Oke. Ya sebenarnya dari awal kita mulai podcast. Pas opening tadi udah ya. Iya, opening ya, tadi itu udah. kita kita ucapkan terus-terusnya. Itu jinglenya kalau misalkan aku bilang podcast sharing serba-serbi opore, itu kalian jawab serba-serbi are lingkungan. Oke, kita coba ya bareng ya, Sil. Kita hadap kamera ya. Hadap kamera yang ini. Itu Yang ini berarti. itu. Yang ini. Oke, kita bagi lah ya. Bagi aja ya udah. Oke. Bareng ya, Sil. Kita nanti Arisu. serba-serbi area lingkungan gitu ya. Oke. Ya. Kita mulai. Podcast sharing serba-serbi opore. Serba-serbi are lingkungan. Bye-bye.